farmakologi, Pak. Ilmu farmakologi dalam Lagi, aspek ya. ontologi, aspek epistemologi, Nanti terus ujiannya aksi. begitu-begitu ya. Ujiannya Ya, seperti Pak. itu ya. Saya Baik, Pak. sampaikan. Cari materinya. Oke, saya lanjut ya. Karena sudah ini apa? Hanya satu orang ya. Saya tidak peduli ya, Kak. Kalian paham atau tidak? Yang jelas saya sudah tanya dan kita sudah sampaikan ya. Kita tolong diperhatikan baik-baik ya. Ya, kita lanjut sekarang tentang pekerjaan kefarmasian. Jadi kita ke pekerjaan kefarmasian. Nanti saya akan bahas pekerjaan kefarmasian, nanti kita bahas pendidikan kefarmasian ya. Sampai ke organisasi dan lain-lain. Nah, mungkin pekerjaan kefarmasian kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Nanti ini kita akan coba ya uraikan tentang ini adalah pekerjaan kefarmasian. Jadi kalau sebenarnya di buku ini langsung memulai dengan apalagi namanya peraturan pemerintah ya. Nah, sebenarnya kenapa saya tekankan di sini karena justru inilah peraturan inilah yang mendistorsi atau melemahkan ya peranan apoteker. Mungkin saya sedikit fair ya saya sampaikan kepada kalian bahwa sekarang apoteker Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang pertama kita tidak punya dasar hukum atau tidak dipayungi oleh undang-undang tentang praktek ya profesi apoteker atau kefarmasian. Tidak punya. Yang kedua adalah kita hanya selalu memanfaatkan atau menjadikan acuan itu Undang-Undang Kesehatan nomor 3 tahun 2014. Hanya itu. Nah, di mana di situ dikatakan bahwa tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker ya, dan tenaga teknis kefarmasian. Di mana tenaga apoteker berada dan 14 seterusnya gitu ya. Hanya itu saja. Di mana di situ adalah hanya fokus pada pengelolaan obat ya tidak ada jadi otomatis dengan undang-undang itu tidak kuat untuk melakukan praktek kefarmasian. Jadi ini sebelum saya kasih kalian informasi terkait dengan kondisi ya real di lapangan bahwa posisi apoteker ya dan ini ada konflik besar ya. Jadi yang pertama kita ada konflik besar antara tenaga kesehatan lain, terutama dokter. Di mana dokter ini sekarang lagi berjuang untuk kembali merebut dokter bisa dispensing. Tahu dispensing ya? Tahu dispensing? Tahu? Tahu dispensing? Tahu istilah dispensing? Tidak tahu, Pak. Tahu, Pak. Nah, dispensing. Pernah enggak ke apotik? Pernah. Pernah ya? Pernah lihat itu jadi kalau dispensing itu adalah seorang farmasis ya menyerahkan obat ke pasien. Ya, pernah lihat ya? Pernah menerima ya? Nah, itu. Jadi itu tugasnya apoteker ya. Tapi sekarang dokter pengennya itu ya, pengennya mereka menyerahkan obat, mengambil. Kenapa? Ya, karena salah satunya adalah di situ bisnis ya. Keuntungan terbesar ya. Kita tahu sekarang ya bahwa keuntungan terbesar dari tenaga kesehatan itu adalah di barang obat. Nah, jadi itu yang diperebutkan sampai penguasa bahkan mau mengambil alih ya. Makanya kemarin sempat ada isu ya, saya diserang ya oleh dinas kesehatan. Kenapa? Tentang vaksin. Vaksin itu dikelola oleh perawat ya, dan bidan. Nah, ternyata dalam perjalanannya kewalahan mereka. Banyak obat rusak. Akhirnya dimintalah apoteker untuk ini. Dan saya tegas, kalau kalian apoteker masih punya martabat, ya, jangan ada yang terima. Ya, tapi kan ada yang dengar ya. Ada yang dengar saya. Kenapa? Karena semua, kenapa? Karena harusnya tugas ini, ya tahu ya, apa ya, distribusi penyimpanan obat itu adalah tugasnya apoteker secara undang-undang, tapi tidak diberikan. Kenapa? Lagi-lagi karena
kepentingan uang ya, uang. Nah, kenapa kita kembali peraturan inilah dasarnya undang-undang itu keluar berdasar undang-undang kesehatan itu mengacunya di sini. Ini adalah PP 51 tahun 2019 ya, tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, jadi mulai dari situ pekerjaan kefarmasian ya, terutama di sini tertuang pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan dan distribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Jadi, semua aspek ini ya kita tahu tadi ya, pelayanan obat atas resep dokter ini mau diambil alih oleh dokter. Ya, dokter setelah ada resepnya langsung mereka keluarkan obatnya. Ya, kenapa? Karena lagi-lagi di sini semua poin-poin pekerjaan kefarmasian di sini ini adalah bisnis besar. Nah, jadi tapi berbanggalah ya, Anda sedang belajar untuk itu ya. Berbanggalah bahwa ini adalah bisnis ya. Kita tahu ya bahwa apoteker itu berapa lulusan apoteker tiap tahun. Sampai hari ini belum ada pengemis. Hanya bekerja di bidang ini, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang melarat ya, tidak ada yang jadi pengemis di jalan gitu ya, tidak ada yang jadi apa lagi namanya pemungut sampah gitu ya, tidak ada. Semua bisalah hidup ya. Sampai-sampai karena mereka sudah makmur, tidak ada yang urusi tentang kebijakan tentang pekerjaan kefarmasian. Itu yang terkait ini, dan pekerjaan kefarmasian banyak, nanti kita lihat di sini ya. Nah, ini targetnya saya 2 pertemuan ya. Nanti kita lanjut kita bagi 2 pertemuan ini pekerjaan kefarmasian. Nah, apa di sini? Ya, yang pertama, pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi, pengadaan sediaan farmasi dilakukan pada fasilitas produksi ya, fasilitas distribusi atau penyaluran dan fasilitas pelayanan sediaan farmasi yang harus dilakukan. Inilah rutinitas ya. Di mana pekerjaan kalau yang tentang pengadaan ini di instansi ya, rumah sakit ya, apotik, semua yang ada farmasinya itu ini pekerjaan utama, pengadaan. Kenapa harus mengadakan obat? Mengadakan apa dasarnya obat diadakan? Adalah adanya analisis kebutuhan bahwa orang di sekitar itu butuh obat, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada fasilitas distribusi. Apa fasilitas distribusi? Misalnya PBF. Pernah dengar PBF ya? Istilah PBF. Pedagang besar farmasi. Lagi-lagi di situ bisnis. Ya, pernah dengar ya? Pernah dengar ya? PBF. Kemudian kalau di instansi pemerintah ada namanya gudang farmasi. Pernah dengar? Pernah dengar istilah di tingkat instansi ya? Kemudian di instansi misalnya rumah sakit ya, puskesmas ada namanya instalasi farmasi, klinik ya. Pernah dengar ya? Saya sebutkan ya. Itu nanti akan kita pelajari satu persatu, kuliti satu persatu nanti tuh di mata kuliah berikutnya ya. Kemudian terutama di apoteker. Kemudian di apotik ya. Di apotik, tempat saja di apotik ada juga ya. Nah, ini semua tenaga farmasi ini harus, apoteker harus bisa menjamin ya ini ya, bisa menjamin keamanan ya, mutu, manfaat dan khasiat sediaan farmasi selama dia didistribusikan atau disimpan. Jadi kalau barangnya dari Jawa harus sampai ke pelosok itu harus bertanggung jawab. Inilah kesalahannya kemarin pemerintah ya, menunjuk bidan perawat untuk mendistribusikan vaksin. Ya, harusnya tugas mereka menyuntik saja gitu ya, kasihkan apoteker untuk, tapi itu saya lagi-lagi karena inilah uang di situ ya, karena kalau seandainya kita punya undang-undang tentang praktek profesi farmasi atau apoteker, maka pasti bagus pekerjaannya dan makmur ya, makmur. Maka beruntunglah kalian jadi farmasi yang siap-siap ya. Cuma musuhnya banyak ya, karena banyak mau melakukan pekerjaan farmasi, mereka bukan farmasi. Ya. Nah, musuh utamanya terutama 9 naga, tahu kalau saya sebut 9 naga ya, istilah 9 naga tahu? Ya, ya yang mengatur sekarang pemerintah Indonesia. Ya, pebisnis besar, importir ya, kemudian tambang, kemudian perkebunan kelapa sawit, mereka semua kuasai. Bank ya, itu semua. Ya, kita ini hanyalah apa gitu ya, hanya ini ya, hanya korban saja. Jadi sampai hari ini saya sampaikan bahwa
pada dasarnya Indonesia belum merdeka, rakyat belum merdeka gitu ya. Yang merdeka adalah cukong, para pengusaha, terutama dikuasai oleh 9 naga. Ya, nah itu ya. Nah ini yang harus kan sampai, dan inilah yang harus diperjuangkan mahasiswa sekarang. Ya. Mahasiswa tidak hanya tinggal di rumah ya, ikut kuliah lewat Zoom ya. Ya kalau lewat Zoom juga ada etika latarnya juga ya. Jangan sempak di belakang tergantung. Ya, kelihatan ya, nggak usah balik dulu ya, yang kelihatan gitu ya. Ya ada juga etikanya. Jadi mahasiswa itu harus kritis ya, harus kritis ya, datang ke kampus, jangan di rumah. Pak, kita Zoom bisa di rumah ya, mending ku Zoom di kampus, kan di kampus juga bisa Zoom ya, bahkan internet gratis. Pak, jauhnya di apa, rumahnya di kampung, datang ke kota gitu ya, jangan tinggal di kampus terus, tidak ada yang mau curi kampungmu ya. Nah itu ya, kenapa? Karena banyak hal yang perlu diperjuangkan ini. Jadi kita butuh kekuatan untuk kami lagi mencari ya, mencari bagaimana caranya menyatukan kekuatan untuk melawan oligarki di bidang kefarmasian. Saya tidak berpraktek sebagai profesi, tapi saya merasa butuh untuk melindungi teman-teman yang berpraktek seperti itu. Tapi kayaknya meskipun teman-teman yang berpraktek sudah menikmati apa yang ada sekarang gitu ya, seandainya bisa diperjuangkan akan lebih jauh lebih besar dari apa yang dinikmati sekarang. Nah itu ya, nah, karena itu di pengadaan ya. Yang kedua di bidang produksi. Nah ini yang paling banyak farmasi tinggalkan. Industri hanya sebagian kecil ya. Ingat, kita bisa memproduksi bahan-bahan farmasi dari alami ya, obat herbal bisa ya. Ini jadi kenapa di situ harus ada apoteker ya, harus ada apoteker penanggung jawab yang dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan atau tenaga teknis kefarmasian. Ya, ya. Ini pekerjaan kita ya, tempatnya kita. Ini farmasi murni 100% tentang farmasi. Lagi-lagi industri ini diambil alih oleh orang pengusaha gitu ya. Apa jadinya? Apoteker hanya dijadikan penanggung jawab, bukan pemilik. Coba berpikir, harusnya nanti kalau kalian yang punya gitu, kalian juga bertanggung jawab, kalian yang punya. Ya. Bukan oleh yang punya modal. Nah, di sini ada fasilitas produksi bisa dalam bentuk industri obat, industri farmasi obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, ya. Nah begini, kelihatan ya? Nah, obat tradisional dan industri kosmetik, ya. Belum masuk ke industri pangan, makanan gitu ya, makanan suplemen. Kemudian industri alat kesehatan. Jadi sangat banyak ya bidangnya. Jadi inilah saking luasnya pekerjaan kefarmasian ya, menyebabkan akhirnya kan terlihat juga dari banyaknya ilmu yang dipelajari ya. Makanya ilmunya luas. Itu di pekerjaan. Ini berdasarkan ya, ini pekerjaan ini berdasarkan ya, PP ini peraturan ya. Ini jadi ini jelas tugasnya, peraturan pemerintah. Ya. Selanjutnya pekerjaan farmasian dalam distribusi atau penyaluran. Nah, ini bagian PBF, ya, PBF. Nah ini yang harus ada apoteker. Kemudian pelayanan. Nah, ini lebih penting lagi nih, pelayanan ya. Apa pelayanan farmasi? Persediaan farmasi, pelayanan. Bagaimana memberikan layanan terhadap cara penggunaan obat yang benar gitu ya, cara efek samping dan lain-lain sebagainya ya. Jadi penting edukasi masyarakat di sini penting, di mana bisa dilakukan di instalasi rumah sakit, farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat dan praktek bersama. Nah, di mana apoteker dapat dibantu oleh apoteker pendamping. Selalu ada nyempil tenaga teknik kefarmasian yang diindikan. Jadi ini pekerjaan ya, pekerjaan utama sebenarnya. Ini yang dipelajari yang bertahun-tahun kalian belajar hanya bekerja begini. Ya. Berdasarkan peraturan ini sangat sempit sebenarnya. Ya. Ini sangat luas, tapi secara umum sangat sempit sebenarnya. Masih banyak tempat lain yang bisa diinikan. Ya. Dalam hal pekerjaan kefarmasian ya, yang dijelaskan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2019 tentang pekerjaan kefarmasian hanyalah ini ya, saya sampaikan ya, hanyalah terkait dengan pekerjaan yang berfokus pada obat ya, yang mulai dari produksi, distribusi, pengolahan, pelayanan berdasarkan resep maupun tanpa resep dokter, pelayanan informasi obat, pengembangan obat, bahan obat atau sampai obat tradisional ya.
Hanya itu, belum hanya sebagian kecil ya. Hanya sebagian kecil yang kita. Jadi bayangkan ini, hanya sebagian kecil ini, inilah yang rutin yang kita lihat sehari-hari, ya. Di mana? Di rumah sakit, ya. Di apotik paling nyata ya sebenarnya, karena dia independen di situ ya. Di apotik, di industri mana? Kecil sekali industri produksi, ya. Kemudian kita di distribusi, kecil juga distribusi. Jadi masih kecil, jadi masih banyak lapangan yang belum terisi oleh, masih banyak diambil oleh orang lain, gitu ya. Dulu Asan dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini hanya sebagian kecil ya. Ini hanya sebagian kecil dari pekerjaan. Saya ngajar dulu. Jadi ini hanya sebagian kecil dari pekerjaan kefarmasian yang ada berdasarkan peraturan ya, peraturan apa lagi namanya? Pemerintah ya, nomor 51 tahun 2009. Nah, ini hanya berfokus tentang obat ya, obat. Dan bahkan di sini tidak semua ya, hanya berfokus di rebutan di
ini diproduksi hanya sedikit, ya, hanya sedikit. Kenapa? Ini dikuasai tadi ya, hanya di sini saja ya, hanya di sini saja apoteker ini selama ini ya, hanya ini yang saya tandai kelihatan ya, hanya itu saja yang diperebutkan selama ini maksimal yang banyak bekerja. Tapi di pengembangan obat tidak ada ini ya, pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional itu sedikit. Bahkan sekarang obat tradisional dikembangkan oleh bukan apoteker, banyak ya, banyak. Jadi itu harus diambil alih semua itu ya. Bisa enggak? Pertanyaannya bisa enggak itu kan ya, makanya belajar. Nah, akan tetapi belum banyak yang berfokus pada pekerjaan farmasi yang untuk sediaan farmasi lainnya, misalnya bidang pengembangan nutrasetikal, kosmetik, alat kesehatan dan lain-lain, terutama di sisi produksi masih sangat terbatas, masih kebanyakan dikembangkan di bidang lain. Nah, inilah yang perlu sebenarnya. Jadi beruntung lah ya. Tadi kabar duka tadi bahwa sebelumnya saya tanyakan bahwa kita tidak punya undang-undang ya. Nah, karena tidak ada undang-undang ini maka apoteker tidak berani ya, misalnya tidak gampang diambil alih orang bidang lain ya. Makanya butuh perjuangan untuk apa namanya? Jadi ya ini kalimat ini ya. Jadi inilah yang menyebabkan aturan inilah yang menyebabkan kita sempit. Ya, sempit karena seakan-akan dibatasi. Jadi sebenarnya pekerjaan kefarmasian itu sangat luas ya cakupannya, mulai dari hulu ke hilir ya, tahu ya istilah hulu ke hilir ya, dari hulu ke hilir itu sangat luas, tentu dibutuhkan kerjasama yang baik dan sistem pengelolaan yang baik dan benar. Yang tidak kalah lebih penting adalah aspek pendanaan. Ini ya, karena modal ya. Banyak apoteker ya, sudah jadi apoteker sudah habis dananya karena sudah dipakai kuliah, UKT-nya mahal. Ya. Nah itu ya, jadi sebenarnya kalau UKT itu dikumpulkan itu kalian berapa puluh orang itu jadi satu itu sudah modal besar melakukan. Nah, tapi UKT mahal tapi ya masyarakat kayaknya menikmati gitu ya. Tidak ada yang protes gitu ya, nikmati saja gitu ya. Tidak ada yang mempertanyakan kenapa mahal gitu ya. Tidak ada, dinikmati saja. Jadi memang sudah mampu lah. Mudah-mudahan nanti bisa jadi modal untuk ada. Nah, inilah yang akan kita bahas di bab ini ya. Mungkin ini yang pertama ya, tentang sedikit bercerita tentang kondisi kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satu pekerjaan yang agak sedikit berbeda ya di tahun 2000-an ya. Itu adalah adanya SJSN ya, Sistem Jaminan Sosial Nasional ya. Itu BPJS ya. Nah, ini mengcover tidak sehingga beberapa tadi aspek pengadaan obat akhirnya hilang gitu ya. Jual beli obat di ini sudah hilang karena semua ditanggung oleh BPJS. Meskipun tidak semua. Ujungnya bisnis ya. Sayangnya ya obat tradisional tidak bisa masuk di BPJS gitu kan ya. Padahal itu bagus. Harusnya jika itu masuk maka lagi-lagi ya mungkin sisi buruknya lagi saya cerita, lagi-lagi ini disebabkan karena bisnis ya. Indonesia dikuasai oleh 9 naga ya, di mana salah satu 9 itu adalah importir. Jadi semua bahan baku obat diimpor. Padahal Indonesia kaya akan sumber daya alam gitu ya. Ini yang sulit sebenarnya, yang memprihatinkan kita. Jadi saya tidak lagi bercerita tentang kesejahteraan ya, kesejahteraan apoteker ya. Jadi kalau kesejahteraan saya kira saya sudah berkali-kali saya sampaikan tadi bahwa tidak ada yang sampai hari ini belum ada yang melarat gitu ya. Apoteker ya. Jadi beruntunglah kalian jadi apoteker nanti, sejelek-jeleknya pekerjaan farmasian masih bisa hidup lah, lebih dari cukup ya. Bukan tidak jadi pemulung ya. Tapi saya bercerita ini adalah kondisi yang real. Seandainya itu maksimal semua, alangkah makmurnya, biar berapa banyak lagi apoteker dibutuhkan. Nah, ini kita lihat bahwa berhasil tahun 2014. Ini 2014 ya lama ya, karena buku ini saya tulis tahun 2017 ya. Jadi sudah lama dan saya belum update bukunya, karena masih ini ya, masih tingkat anunya masih banyak yang baca gitu ya, masih ini akan mungkin 2 tahun depan saya mulai revisi lagi untuk terbitkan yang revisi terbaru. Jadi ini sensus penduduk tahun 2014 ya, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 247 jiwa ya, dan sekitar 59 berada di Pulau Jawa. Jadi hampir 50%, lebih 50% itu ada di Jawa. Jadi memang Jawa paling banyak. Populasi diperkirakan akan tumbuh menjadi 264
juta jiwa pada tahun 2020 ya. Dan 300 ya, ini lebih ya, 2020 lebih ya. Lebih 264 berdasarkan data kemarin ya. Itu sekitar hampir 300.000. Nah, jadi lebih. Dan bahkan tahun apa lagi namanya yang targetnya tahun 2050 itu ini ya, itu bayangkan itu banyak meninggal gara-gara COVID ya, sebenarnya ada yang meninggal COVID lebih banyak lagi gitu ya. Nah ini, dan berada pada peringkat 6 dunia ya, di bawah Pakistan dan Brasil sebagai penduduk terpadat ya. Ya tentu yang pertama kan Cina, India gitu ya. Nah gitu, jadi ya ini. Nah, kemudian laporan Bank Dunia yang terbit pada 2012, angka kematian Indonesia terakhir dilaporkan 7.000 per 1.000 orang. Gitu. Jadi 1.000 orang ini ada 7 orang ya, 7 ya. Saya enggak apa ini maksudnya. 7 ya. Ada 7, ini 7% ya dari 1.000. Jadi 7 orang dari 7 ini ya. 7% ya. Berdasarkan data riset kesehatan itu menunjukkan bahwa penyebab utama kematian adalah penyakit diare ya. Ini yang tinggi dulu ya, belum COVID ya. Nah, pneumonia, demam berdarah dan demam berdarah ya yang merupakan penyakit kalangan ini. Kemudian ini ada penyakit-penyakit ya. Ini saya kira ini yang ini. Ini kondisi kita. Kenapa saya bercerita tentang penduduk ini, bahwa idealnya ya seorang apoteker ya mana ya? Nanti ya. Nanti kita cerita ke situ ya. Ini jadi ini dengan penyakit ya. Jadi idealnya sebenarnya saya tidak suka ini ya. Idealnya bahwa sekitar 200 ya. 1:200 ya. Nah, 1:200. Jadi satu apoteker 200 yang dilayani per hari. Itu sudah parah sekali ya. Artinya per bulan gitu ya. Maksudnya itu itu saja pasiennya dia. Harusnya kalau kita bisa jatah-jatah begitu kan. Ya, kalau tidak sakit ya berarti berhasil apotekernya. Tapi kalau sakit ya tidak berhasil. Nah, jadi dari sekian ini harapannya ini dengan adanya jaminan ini ya, ini jam Kesmas apa jam BPJS ya, kalau dulu namanya Askes PIN ya, ada jam Kesmas, ada Askes gitu ya. Nah, ini jadi ini kondisi bahwa dari segi aspek tadi obat ya yang kita bahas tadi di atas, farmasi di mana gitu ya. Ini pentingnya apa, bagaimana menjaga ini tadi penyakit ya dominan. Ya. Inilah penyakit-penyakit apa penyakit yang tidak bisa, ini selalu tertinggi ya, stroke, tuberkulosis dan luka-luka ya. Jadi yang ringan. Tapi sebenarnya ini yang laporan ini ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di daerah-daerah itu penyakit yang degeneratif ya. Paling banyak apa? Diabetes gitu ya. Jadi hampir semua orang. Nah, farmasi jika ingin menguasai ya ini ya, ingin menguasai ya luas dari hulu ke hilir, harusnya banyak yang berpikir bagaimana mengembangkan ya, bagaimana di dalam hal pengembangan obat, ya, melakukan pengembangan obat ya, bisa melakukan pengembangan obat. Kenapa? Karena jika lihat kondisi kita seperti ini, bahwa sebenarnya penyakit itu banyak dan ini belum termasuk kemarin ya yang kewalahan orang ya, yang kewalahan apalagi namanya virus COVID ya, COVID-19. Itu belum termasuk. Bahkan ada kekurangan gizi juga. Apa itu? Stunting ya. Stunting. Coba ada nanti yang bikin usaha gitu ya, berpikir bagaimana caranya bisa menghadirkan atau bisa menggunakan atau bisa mengembangkan ya, produk-produk yang bisa bermanfaat. Tentu kalau sudah bermanfaat ya tentu selalu hubungannya dengan untung gitu. Tidak mungkin bermanfaat tapi rugi gitu kan ya.
harus bermanfaat dan menyebabkan kita yang produsen ini untung. Nah, ini terkait dengan kemudian anggaran gitu ya. Jadi namun sayangnya ya Indonesia mungkin masih kategori negara yang kurang siap untuk meningkatkan kesejahteraan ya, terutama kesehatan untuk sehat masyarakatnya. Nah ini saya kira nanti ini dibaca ini ya. Nah kemudian ini yang penting sebenarnya. Ini tadi kondisi ya, ini kondisi kita nanti ini kan saya tidak uraikan ini. Itu data lama sebenarnya, jadi tidak ini ya. Bagaimana kondisi ya? Jadi kondisi ini kondisi pada sektor kefarmasian dan pekerjaan kualitas Indonesia. Nah ini jadi produk farmasi merupakan produk yang sangat sensitif dan rentan ya, terhadap perubahan kondisi lingkungan dan perubahan sekecil apapun dalam kondisi produk ya dapat memiliki dampak negatif pada khasiat dan keamanan dan bahkan mungkin mengubahnya menjadi racun. Oleh karena itu WHO mengeluarkan dan menetapkan standar distribusi untuk good distribution practice ya. Kemudian ada kalau memproduksi ya, ada good manufacturing practice. Ya, jadi ada untuk memproduksi, ada mendistribusi dan ada penggunaan, ada syarat-syaratnya itu. Ya. Idealnya sistem distribusi seluruh perusahaan yang melayani obat farmasi diperlukan untuk memenuhi standar tersebut. Ya. Di Indonesia pelaksanaan standar baru mulai tahun 2008. Jadi ini kita baru mulai semua ya. Dulu tidak ada kacaunya dulu ya. Dan banyak perusahaan kini mulai menggunakan standar distribusi tersebut. Selain ini ada BPOM ya, mengeluarkan peraturan distribusi yang baik dan menjadi referensi untuk distribusi farmasi perusahaan di Indonesia. Jadi salah satu syarat utama ada industri ya, harus punya mesin distribusi. Di situ apoteker juga. Meskipun kenyataannya apoteker selalu dianggap adalah penanggung jawab saja, padahal sebenarnya mereka punya peran penting di situ ya. Cuma yang jadi masalah juga apoteker menikmati gitu ya. Ya mungkin merasa cukup ya, orang-orang bersyukur seperti itu ya, merasa cukup, tidak mau sebenarnya kalau dia ngotot dia harusnya lebih yang didapat itu lebih dari itu. Tapi karena ya TNI AD mereka menerima apa adanya ya sudah gitu saja. Kalau saya ngomong begini karena saya tidak sedang berpraktek ya. Nah, saya pernah berpraktek. Sebenarnya waktu itu saya tidak bisa bercerita kenapa waktu itu gaji saya di apotik lebih tinggi dibandingkan gaji PNS saya. Waktu itu gaji saya sudah 3.500.000 per bulan ya. Tahun 2012-13 gitu ya. Di PNS dosen di sini masih 1.800.000 ya. Itu CPNS ya, masih CPNS. Jadi sebenarnya masih tinggi di sana sebenarnya, tapi akhirnya saya tidak bisa ya, tetap kewajiban karena saya datang ke Samarinda sebagai di sini ya, bukan di apotik gitu ya. Jadi bukan apotik bukan pekerjaan utama saya waktu itu, sehingga pas mau berangkat S3 saya lepas dan sampai hari ini belum kembali. Sebenarnya kalau mau ya, tapi cukuplah pekerjaan ini, kita syukuri yang ada gitu. Karena mengajar saja tidak beres, apalagi mau tambah lagi pekerjaan apotik. Kapan buat slide-nya? Kalau kapan buat, ini saya sudah sempat buat slide gitu ya. Kapan mau belajar kalau bayangkan ya, kita pulang di sini sampai jam 6 sore gitu ya, jam 6 misalnya, atau jam 4 paling cepat. Itu biasanya kalau kerja di apotik, lanjut lagi di apotik itu malam. Kapan istirahat? Kapan kumpul keluarga gitu ya? Kapan belajar gitu ya? Susah ya. Tapi ada ya, ada orang seperti itu. Kalau saya tidak mau diperbudak dengan pekerjaan. Saya menikmati pekerjaan itu ya. Biar sedikit yang penting ini. Jadi itu. Ini di negara maju ya, obat dibagi menjadi dua, itu obat-obat akut dan kronik. Ini sebenarnya menarik kalau dibaca ini ya. Cuma apa namanya? Menjelaskan detail ya. Ini masih bidang pekerjaan yang apa lagi namanya? Yang terkait dengan tugas utama ya seorang apoteker ya. Ya mungkin hari ini kita akan fokus ini dulu, nanti pekerjaan yang lain saya jelaskan untuk berikutnya. Jadi kalau kita lihat ya, ini hanya untuk distribusi saja. Jadi mendistribusikan ini bagian distribusi ya. Anggaplah produksi, tidak usahlah kita bicara produksi. Kenapa? Karena produksi diambil atau dikendalikan oleh industri gitu ya, sudah di industri. Kalau Anda masuk industri, paling apotekernya hanya, kalau industri besar palingan 1-2 ya apotekernya. Padahal harusnya apoteker banyak. Ya. Nah, jadi
biasanya obat itu dibagi dua, obat-obat akut kalau di negara maju ya, kalau kita tidak. Negara maju obat-obat akut dan kronik. Apa itu? Akut ya, misalnya nyeri ya, nyeri akut yang terjadi tiba-tiba ya. Tapi kalau kronis itu ya ada sakitnya berkepanjangan, misalnya diabetes ya. Sampai hari ini diabetes, hipertensi itu belum bisa disembuhkan, belum ada obatnya. Adapun obat yang dijual sekarang itu hanya mempertahankan supaya tidak naik berlebihan diabetesnya, tapi tidak sembuh. Ya, jadi hati-hati kalian ini yang masih muda ya, jangan ini hati. Kalau kena, ingat ya, sampai hari ini semua orang yang kena diabetes tidak ada yang sembuh. Ya, belum ada yang dilaporkan sembuh. Yang ada itu adalah kadar gulanya tidak naik. Ya, kadar gula rendah atau start normal belum tentu disebut bukan tidak kena diabetes ya. Bisa saja dia diabetes sebenarnya. Kenapa? Otomatis dia darahnya berbeda dengan ini. Jadi nah ini contoh ya, obat akut biasanya merupakan obat yang bekerja untuk satu terapi pengobatan seperti pada pasien menderita demam berdarah ya, tipes dan sebagainya. Nah, kalau sementara itu obat kronis biasanya merupakan obat yang bekerja secara terus-menerus ya, seperti tadi obat degeneratif ya. Nah, misalnya hipertensi ya, kolesterol, diabetes. Nah, tentu yang akan kalau obat ini ya, ini yang untung kalau kita apoteker ini. Kenapa? Dia beli terus, tiap bulan harus beli gitu ya. Nah, ini yang begini. Kalau yang di atas, akut itu kan tidak, nanti sakit baru beli gitu ya. Tapi kalau ini, makanya kalau orang diabetes itu beli obat 30 ya, 30 biji. Kalau misalnya kalau dosisnya satu kali sehari, ya 30 untuk sebulan gitu ya. Dikira pengedar, padahal memang kebutuhan. Nah, untuk kategori kronis pembeliannya berdasarkan merek produk cenderung minim karena tergantung pada kecocokan dan rekomendasi dokter. Jadi ingat ya, produk obat itu berbeda dengan produk lain ya. Jadi tidak selalu berdasarkan merek dia. Yang paling banyak adalah rekomendasi dokter ya. Dokter minum obat ini ya, padahal belum tentu cocok. Nah, dengan kata lain, kategori obat kronis cenderung lebih mudah daripada permintaan yang diharapkan untuk obat akut. Ya. Nah, semuanya disebut fenomena menarik yang terjadi di negara kita Indonesia, di mana obat-obat dengan merek yang lebih populer ditemukan tidak hanya melalui jalur resmi seperti apa di dalam rumah sakit, tapi juga akan diperoleh dari toko obat yang kebetulan tidak memiliki apoteker. Tapi pasar negara kita Indonesia tampaknya jauh dari kata bersih, akibatnya istilah pasar abu-abu digunakan. Saya baca dulu ya, digunakan untuk menggambarkan situasi, yaitu obat resep ditemukan di toko obat, dijual langsung oleh dokter, dan sebagainya. Pasar abu-abu cenderung menawarkan harga yang biasanya lebih murah, akan tetapi diperoleh dari sumber yang tidak jelas. Jadi, kenapa ada muncul istilah kita di Indonesia? Karena ini ya, dokter tadi tuh melakukan dispensing ya. Jadi dokter menjual obat. Pernah dengar ya, dokter kalau kita praktek langsung ada obatnya dijual dulu ya, terutama di kampung. Itu semuanya melanggar itu. Melanggar aturan, tidak boleh ya. Kenapa? Karena dokter itu hanya mengeluarkan resep. Resepnya itu ditebus di apotik. Ya, seperti itu ya aturannya. Memang dia tulis resep. Ya, memang dokter yang tulis resep berdasarkan undang-undang. Tapi dia tidak boleh mengeluarkan obat. Ya. Jika mengeluarkan obat, maka dia pelanggaran. Cuma jadi masalah kalau dia melanggar, siapa yang hukum? Nah, itu yang masalah ya. Kemudian di toko obat. Pernah lihat toko obat ya? Toko obat juga ada obat dijual di situ, obat keras. Yang harusnya aturannya tidak boleh menjual obat keras. Ini banyak pelanggaran di Indonesia ini. Ya, salah satunya Indonesia itu supaya tidak ada pelanggaran, kita hilangkan semua peraturan. Pasti tidak ada pelanggaran. Ya. Kenapa? Karena terlalu banyak. Ya. Makanya disebut pasar abu-abu ya. Abu-abu maksudnya yang tidak jelas ya, antara hitam atau putih. Nah, biasanya ya, produsen obat biasanya menunjuk distributor nasional untuk mencapai apotek dan rumah sakit. Nah, sebelum tahun 2000-an ini produsen yang disebut sebagai prinsipal cenderung menetapkan distributor tunggal. Tidak seperti untuk produk konsumen yang dapat didistribusikan oleh beberapa distributor. Jadi ada manipulasi juga di sini ya. Kita manipulasi. Jadi ini masih bercerita tentang pekerjaan yang tadi itu ya. Tentang obat ya, belum yang lain ya. Nah, insya Allah kita akan coba nanti minggu berikutnya yang lain. Nah, jadi distributor, nah ini ada nanti dengar istilah PBF ya. PBF ini harusnya juga farmasi yang ini. Jadi PBF ini adalah bagian distribusi ya.
Jadi kalau produsen berarti ini industri, ya, industri yang produksi. Kemudian didistribusikan oleh PBF, ya, dengan cakupan wilayah terbatas. Ada PBF nasional, ada PBF lokal. Nah, nanti kalian akan pelajari, nanti ada mata kuliahnya sendiri ya. Kemudian di tingkat retail atau pengecer ya, misalnya di apotik atau toko obat ya. Nah, obat yang sama dapat diperoleh dari lebih dari satu distributor. Nah, jadi bisa. Jadi ada persaingan juga ini. Jadi macam-macam ya. Nah, ini kemudian saat ini sekitar 12.000 apotik ya. Ini tahun 2017 ya saya tulis ya. Berarti datanya ini terbaru itu 2017 waktu itu. Itu sekitar ada 12.000 apotik seluruh Indonesia. Berarti kalau ada apotik berarti ada 12.000 ya apotik yang bekerja ya di apoteker ya yang bekerja di apotik. Kemudian tapi tahun itu ya sekarang bertambah 13.000 rumah sakit dan 2.300 PBF pedagang pasar farmasi. Ini semua tempatnya farmasi, apoteker bekerja ya yang terkait dengan obat. Kemudian beberapa juga retail sudah melakukan modernisasi ya bisnis dengan membentuk kelompok bisnis atau sistem waralaba. Pernah dengar itu ya? Waralaba. Misalnya K24 ya. Dan lain-lain ya, atau kemudian menawarkan layanan 24 jam dan sebagainya. Nah, intinya bahwa pasar farmasi Indonesia telah berkembang semakin kompetitif, setidaknya dari penyedia layanan. Dalam ini permintaan harus mempromosikan program asuransi nasional dan tumbuh ya. Bahwa industri juga terus-menerus dididik untuk menghasilkan produk di mana hasil-hasil produknya itu masuk ya dalam asuransi atau dalam sistem jaminan asuransi nasional. Nah, ini kelanjutannya. Nah, industri farmasi ya. Ya, sama tadi ya sudah dijelaskan tadi. Jadi di bidang ini ya. Jadi obat-obat ya. Obat-obat ini yang sesuai peraturan, berarti hanya peraturan. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kosmetik ya? Kita lanjut dulu ya. Ini mana ya? Nah, ini jadi bagaimana dengan ini tadi hanya bercerita tentang obat apa lagi namanya? Obat konvensional ya, obat kimia. Bagaimana dengan obat tradisional? Kita lihat obat tradisional di skala industri produksi ya. Di sini obat tradisional ya itu hanya sebagian kecil dimiliki oleh apoteker. Bahkan di Bontang itu ada yang punya itu adalah guru SD, guru agama. Ada orang Bontang di sini. Itu ada yang mereka punya industri, bikin industri, itu guru SD, kalah apoteker gitu ya. Apotekernya bekerja di situ. Nah, ini untuk apa harapannya adalah ini bisa memanfaatkan apa lagi namanya, tapi susah berkembang industri obat tradisional ya. Kenapa? Karena itu tadi ya. Kalau ini berkembang, masyarakat lebih cenderung mengkonsumsi obat-obat tradisional, maka banyak lagi distributor atau importir bahan baku obat ya yang mensuplai industri farmasi nasional, banyak lagi yang rugi dan pasti akan berpengaruh tentang kebijakan ya, kan dipengaruhi karena dia kelompoknya tadi tuh ya. Nah, industri ini banyak kelompoknya juga. Untuk industri tradisional saja ada namanya industri obat tradisional ya, industri besar ini. Ada industri ekstrak bahan alam, nah, hanya memproduksi ekstrak ya. Kemudian ada usaha, ada namanya usaha kecil obat tradisional atau disingkat UKOT ya, ada usaha mikrot obat tradisional, UMOT, dan usaha jamu racikan. Ini jamu gendong ya. Jamu gendong, usaha racikan. Usaha jamu racikan ini ya seperti yang ini ada buat produksi jamu, ada jamu gendong. Nah, ini semua ini wajib ya, ada apoteker ya, ada tenaga kefarmasian. Ya. Nah, itu mungkin terkait dengan ini ya, terkait dengan obat ya. Kita belum bercerita tentang pelayanan ya, belum ya. Jadi obat itu baru 3 tempat. Yang pertama adalah produksi di industri, kemudian distribusi dan penjualan atau pengecer ya di apotik atau klinik. Itu baru itu fungsinya. Itu melimpah, baru kita pegang salah satunya sudah bisa hidup orang. Apoteker gitu ya. Jadi apoteker nggak usah khawatir, banyak sekali pekerjaan, belum yang lain. Saya kira itu dulu ya. Ada yang ingin bertanya tentang yang kita bahas hari ini? Atau bilang apa? Ada yang bingung komentar? Silakan.
Ya, sebelum kita lanjut minggu depan, sebelum kita tutup. Ada diskusi dulu, ada silakan. Ada yang komentar tentang pekerjaan kefarmasian yang fokus pada produksi, distribusi, dan intinya obat ya, obat. Jadi jangan berpikir menjadi apoteker nanti mampu melakukan praktek apoteker kayak dokter gitu ya. Oh, kamu sakit ini, kasihkan obat. Ya, itu bukan praktek apoteker itu. Itu bukan kompetensi apoteker, tapi itu kompetensinya dokter. Apa sih kompetensinya dokter apoteker? Yang pertama melayani resep, gitu ya. Pengadaan tadi ya. Kemudian mampu melakukan apa namanya? PIO ya, pelayanan informasi obat. Ya. Jadi misalnya obat ini diminum 3 kali sehari gitu ya. Obat ini tidak boleh minum bersamaan dengan, tidak boleh dikonsumsi dengan pada saat mengkonsumsi makanan A, B, C gitu ya. Nah, tidak boleh diminum dengan susu misalnya antibiotik, begitu ya. Efek sampingnya apa, interaksinya bagaimana, itu harus disampaikan, bukan berbicara tentang penyakitnya. Ya, itu disampaikan. Ya. Kemudian melakukan edukasi gitu ya, melakukan edukasi terhadap masyarakat di lapangan gitu ya, seperti itu tugasnya apoteker, itu berpraktek itu di situ. Bukan kalau ada pasien datang apoteker ketemu dia bercerita 15 menit dia memberikan penjelasan ya, 14 menit itu menjelaskan tentang penyakit, itu salah praktek apotekernya itu. Kemudian tugas selanjutnya adalah melakukan swemedikasi. Ya, boleh menjual obat tanpa resep dokter, tapi obat-obat tertentu ya, obat bebas, obat terbatas tertentu, atau obat wajib apotik yang boleh, misalnya obat gatal-gatal, ya, salep, gatal-gatal seperti itu ya. Itu yang dikerjakan ini. Nah, ini dari konsep pelayanannya ya, pelayanannya itu tugasnya. Nah, untuk didistribusi di ini tadi sudah dijelaskan tadi kondisi gitu ya. Nah, itu sepintas nanti dibaca ulang semua ya yang ini nanti saya kirimkan ini. Saya janji kirimkan, kayaknya belum saya kirim ya. Ada yang bertanya silakan. Saya Pak izin bertanya. Ya, raise hand ya supaya. Oke, silakan. Siapa? Devita, silakan. Maaf Pak, sebelumnya saya izin off kamera karena jaringan saya kurang baik. Makanya datang ke kampus. Sebenarnya saya tidak bisa terima itu. Harusnya ke kampus kalau jaringan di situ. Nah, kalau jadi di kampus jaringannya baru kita protes. Kalau di rumah ngapain? Kau sudah bayar UKT mahal-mahal baru ini. Ya nikmati fasilitas kampus sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya gitu. Ya. Lain kali jangan, kalau tidak bisa memastikan jaringannya jelek datang ke kampus. Ya. Di kampus jaringan gratis tumpah-tumpah, ya. Tidak dipakai. Jangan di rumah ya, sampai-sampai sempak di belakang tergantung gitu. Karena di kamar. Silakan ya. Ya Pak, jadi begini Pak, tugas apoteker kan ada juga buat meracik obat dan kosmetik seperti itu ya Pak. Bagaimana dengan dokter kecantikan yang meracik obatnya sendiri Pak? Apakah itu menyalahkan aturan atau bagaimana? Itu salah ya, tidak boleh ya. Tidak boleh, yang bisa meracik itu cuma apoteker. Kalau ada dokter spesialis kulit itu kan sebenarnya tidak ada dokter kecantikan. Ada itu adalah spesialisasi kulit dan kelamin. Nah, karena kulit ya terkait dengan estetika, cantik ya di situ masuk. Tidak ada dokter kecantikan. Ya. Kalau ada istilah seperti itu hanya istilah keren yang tidak resmi sebenarnya. Kemudian kalau ada dokter yang meracik, ya ini buat begini itu salah. Itu harus ditegur sebenarnya. Dan harusnya Dinkes harus tegas, tidak boleh memberikan izin praktik seperti itu. Ingat ya, apoteker hanya bisa mengeluarkan resep tentang boleh meresepkan bahan-bahan kosmetik, boleh. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak bisa. Yang bisa meracik itu hanya apoteker. Makanya tadi itu banyak dokter lagi berjuang mereka ini bagaimana caranya bisa dilegalkan kalau meracik seperti itu. Tidak bisa. Yang mempelajari ilmu racik cuma farmasi, bukan yang lain. Kalau ada dokter bisa berarti itu cuma otodidak. Kita juga bisa mendiagnosa, tapi kita tidak bisa berpraktek mendiagnosa penyakit gitu ya. Karena kita tahu belajar farmakologi tentang penyakit patofisiologi gitu ya. Tapi kita tidak boleh, kita hanya belajar untuk itu, hanya mengetahui gitu. Bukan untuk mempraktekkan gitu ya. Jadi tidak boleh kalau ada seperti itu. Kalau ada berarti maruk dokternya. Ya itulah karena farmasi lagi-lagi bisnis ya. Pasti semua mau ke farmasi seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan dikomentari. Ya gitu ya. Siapa Devita ya? Jadi salah itu ya, keliru itu. Sekarang siapa yang bisa menegur itu ya? Pemerintah.
Nah, tapi kalau sekongkol pemerintah sama itu ya sudah habis. Selesai, ya. Silakan ada lagi? Kalau masih ada? Ada lagi silakan. Ayo. Saya tunggu. Nanti insya Allah kita lanjut ya. Kita lanjut minggu depan tentang ini ya, pekerjaan kefarmasian ya. Yang luas ya, yang luas, banyak. Yang spesifik, ini tadi hanya ini saja. Silakan, nggak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Saya ada ini, mau lanjut ke Merkur lagi ya. Saya tadi terlambat. Ada pertemuan di sana, di Merkur ya. Untuk pembukaan pendidikan profesi guru ya. Nah, di sini adalah guru SMK Farmasi gitu ya. Yang mau dibuka programnya nanti. Jadi nanti ada yang mau jadi, nanti kalau kalian mau yang S1 ya, tidak mau lanjut apoteker, mau jadi guru, bisa lanjut ke profesi guru, jadi guru dia. Ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa ke depan. Saya kira itu saja dulu ya yang ini, dan minggu depan insya Allah kalau masih saya masuk ya, cuma saya apa lagi namanya? Cuma saya apa lagi namanya? Lagi di perjalanan ya, takutnya ini kita siap-siap dipindahkan ya, jadwalnya geser ya. Saya dalam perjalanan ke ini ke apa, ke Sulbar ya, mau ke Sulawesi Barat. Jadi minggu depan kemungkinannya itu jam-jam segini baru sampai, jadi apa, sandar kapal laut karena bawa kendaraan ya. Jadi jam segini jadi kemungkinan belum bisa ngajar gitu ya. Yang pagi pasti belum bisa ya, yang tadi pagi ya pasti belum bisa. Nah, jadi apa namanya? Nanti kita cari waktu lain ya. Ketua kelas kalau ini, kalaupun tidak nanti coba hubungi dosen Pak Dekan ya, siapa tahu bisa masuk mengisi. Kalau dia masuk berarti saya mundur aja, enggak usah cari waktu lain ya. Gitu ya. Tapi kalau kosong berarti saya harus masuk ya, saya minta waktu lain ya. Bisa sorenya atau hari Sabtu misalnya kalau kosong. Ya, kadang juga saya malam juga ngajar. Kalau ada waktu jam 8 malam, kalau Zoom itu kan jam malam bisa. Ya, tidak ada halangan kok, di rumah semua juga. Ya. Ya gitu ya. Kalau ada pertanyaan, saya kira itu saja dulu ya. Sampai hari ini, nanti absennya dikirim aja ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.